Pak, perkenalkan, saya Sunita Malasari, mahasiswi Institut Agama Islam Darul Masalah. Di sini saya izin mewawancari Bapak, meminta waktu Bapak itu sebentar aja, Pak. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Pak cara penyebaran Islam di Jawa ini, Pak? Penyebaran Islam Videokan Bapak. melalui seni namanya ya. Videokan sudah. Ya. Iya. Ya sebenarnya sih saya sih bukan yang bertanggung jawab, tapi sedikit sekelumit ya saya tahu. Saya tunjukkan pakarnya. Penyebaran Islam melalui media seni sebenarnya sudah banyak dalam sejarah tertulis, ya. Terutama oleh para wali Songo di Jawa, tepatnya di zaman kemasan di Raja Demak. Pada waktu itu para wali ini sebenarnya kalau bisa dilihat zaman sekarang ini masa sekarang, mereka itu pakar strategi, ahli seni, ahli budaya, kemudian ahli agama, ahli perang itu berkumpul. Jadi pada saat mereka berkumpul kan melalui materi ini gitu. Jadi mereka melihat pada saat itu yang lagi booming itu kulit. Cuman pada waktu itu masih karena agama masih berkembang, jadi mereka masih pakai agama Hindu. Jadi itulah keahlian, kejelian dan kecerdasan para wanita. Mereka meramunya sedemikian rupa sehingga wayang ini walaupun seolah wayang kulit, tapi di dalam sudah ada pengajaran ketauhidan. Jadi mereka mengajarkanlah pagelaran wayang kulit dengan syarat yang masuk membayar syahadat. Bayar kalau kan bayar, mungkin sekarang bisa dihitung sekarang bisa bayar Mas dulu gitu kan. Harapan Mas itu kok gratis, mau cuma mengucapkan syahadat bayar. Begitulah. Seiringnya waktu berjalan ya kan, ada yang nyangkut agamanya, ada yang lepas, kemudian berkembanglah wayang kulit menjadi Islamnya. Karena kalau dalam pakem wayang kulit itu asli India, penuh dengan agama Hindu semua. Tapi dengan keahlian tadi maka dibangun jadi versi Demak alhamdulillah. Dan lakon itu berbeda-beda dengan lakon kita menonton Sri yang mencari pakem yang versi India sama versi Demak itu akan berbeda. Alur ceritanya hampir sama tapi berbeda. Kemudian nama-nama tokohnya itu akan berbeda. Yang Demak itu dia ada Jawa-Jawaan dan Islam-Islaman, yang Hindu tapi yang Hindu. Nah, sekarang ada gamelan-gamelan itu kasih karya buatan para wali itu. Kan kasih musik orang itu bisa kalau enggak mungkin terjadi. Nah, kembali ke zaman sekarang kita lihat. Kita sekarang agak ironis gitu. Ya, makanya sekarang ada wayang digital. Artinya apa? Itulah kebijakannya itu merangkumnya supaya bisa enak sama anak-anak zaman sekarang. Baik bahasanya, ini karena wayang itu kan bahasa lebih juga dimengerti, bukan bahasa Kawi, yang itu bahasa Kawi jadi bahasa halus. Makanya sekarang kita nggak ironis orang itu kayak menengok sesuatu yang gimana ya, aneh gitu malah. Padahal itu budaya kita asli loh. Wayang kulit budaya kita asli loh. Versi Indonya beda, gambarin wayangnya itu beda. Akan kita informasi dulu. Bentuk wayang kulitnya itu berbeda. Kalau dia versi kita kan mukanya tuh ya agak menaikut, nggak menyerupai manusia, karena agama kita kan nggak boleh menyerupai manusia. Aku kan. Jadi kalau kita sekarang kan nggak seperti manusia, hanya perwujudan gambar. Nah, kembali lagi kita lihat sekarang salah satu khasana kekayaan budaya negara kita dunia ya. Kalau kita menggali produk wayang ini sudah mengalami nilai baik itu akarnya baik itu dalam hubungan tanpa ketahui lakon Dewan itu betul-betul lakon perang Bronto pada suatu perang akal-akal kan kebenaran. Nah dalam itu lakon ada semuanya, semua yang
menuai dia itu balasan. Semua yang menuai itu ada balasan. Seperti kita juga. Kita berbuat karena apa? Walaupun kita melakukan kebaikan sedikit, lah lebih bernilai luhur. Mana bahasa lupa. Kemudian ada semuanya komplit. Lebih kalau sekarang ini lebih nilai luhur. Nah, Ya Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan seni wayang di Indonesia? harapan saya harus kita jaga dan kita lestarikan. Ya kalian lah ini dari sekolah dan dulu. Nah, apalagi kalian kan para mahasiswa yang menjadi ini ya kan. Itu yang harus kita lestarikan. Jangan sampai hilang sama sekali karena di sini pun bukan cuma pertunjukan yang ada. Ini kalau kita lihat dan lakukan itu lah apa namanya ada semacam keresahan itu. Enggak mau harus lestari. Tapi kalau kita lebih memasyarakatkan wayang gitu. Ya kayak di Jawa itu kalau di sini kan jadi membudayakan dan memasyarakatkan wayang itu harapan kita apalagi ada event-event seperti ini ya kan kan tahu itu budaya kita loh kemudian lagi jadi harapan itu kita sebagai seni dan kalian bisa menjaganya bisa melestarikan bahkan kalau bisa sebagai kelompok gali dan keluarkan ide supaya apa supaya wayang tetap ada tidak punah kalau punah nanti diklaim orang-orang Di Malaysia. bukan Malaysia aja lah dia apa namanya di benua Afrika sana kan ada itu orang Jawa ke sana apa namanya dia Maladewa apa pertama bahasa Jawa wayang tapi mereka nggak ngerti cuma itu orang Jawa Orang Jawa yang membawa sana. nah dulu kan waktu zaman Belanda kan orang Jawa semua diangkut ke sana untuk kerja di sana alasan sekarang kalau nggak salah perdana itu orang Jawa keturunan sampai panjat sampai Pakistan ya harapan kalian masih muda Iya. tapi sekalikan bagaimana caranya ya zaman ini kan zaman kalian pandai-pandai jangan sampai ini bukan syirik di mana letak syirik bahkan kita memahami alur cerita itu kita kadang kalau pas sedih kita bisa baca kita bisa senang bisa bingung karena itu semacam karena kalian nggak tahu bahasanya tahu artinya cuma di sini paling itulah gitu wah ya bahasa berapa enggak ngefans Oh, jantung berlaku ini ngefans oh yang karena kita nggak tahu artinya nggak tahu jalan ceritanya nggak tahu ininya makanya makanya tugas kalian melestarikan. iya paling berapa tahun lagi 20 tahun lagi udah hebat 20 tahun lagi alhamdulillah jadi itu harapannya Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya saya wawancara. Semoga wayang kulit ini terus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, harus terus dipertahankan. Terima kasih ya Pak. terima kasih ya